Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa bil walidaini ihsana. Faqala ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini memberikan petunjuk pada kita sekalian bahwa salah satu tugas kita umat manusia, wabil khusus umat Islam tentu, adalah harus selalu birrul walidain, harus selalu membuat kebaikan kepada kedua orang tua. Logikanya tidak mungkin ada kita tanpa orang tua, itu sudah main logika. Maka selalu di mana-mana kalau saya bicara itu selalu memberikan fatihah dulu lah, mendoakan dulu pada orang-orang tua kita, wabil khusus kepada ibu dan bapak, karena kita menyadari bahwa tidak mungkin ada kita tanpa kedua orang tua. Dalam ayat tadi Al-Quranul Karim memerintahkan wabil walidaini ihsana, selamanya kalian, kata Allah, harus selalu membuat kebaikan kepada kedua orang tua. Tentu kebaikan ini dengan baik dengan ucapan, dengan tindakan, moral, material dan sebagainya, sehingga orang tua kita ini terpenuhilah segala keperluannya, baik keperluan untuk beribadah, keperluan dan alat-alat ibadah. Dalam ayat lain Allah berfirman, anishkurli wali walidik, kalian harus bersyukur padaku dan kepada orang tuaku. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya merintahkan bersyukur aja kepada Allah? Karena memang Allah yang menciptakan kita, merizki kepada kita, menghidupkan kita, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Tapi Allah pun tidak hanya kepada beliau kita bersyukur, wali walidek, dan kepada kedua orang tuamu. Walaupun hakikatnya kita diciptakan oleh Allah, tapi Allah sendiri memberikan peringatan pada kita bahwa tidak mungkin ada kita tanpa ada kedua orang tua. Oleh sebab itu, menurut saya bukan hanya silaturahim secara fisik datang kepada ibu dan bapak, kemudian minta kebun dan sebagainya. Tapi tentu bukan silaturahim itulah, kasih sayang itu tidak selamanya harus datang menghadap ke secara muwajahah pada ibu dan bapak. Tentu keperluan beliau kita cukupi apa yang diperlukan oleh beliau, misalnya untuk makannya, minumnya, belanjanya, obat-obatan dan sebagainya, termasuk penjagaan kedua orang tua itu. Kemudian dalam ayat lain sampai teks untuk mendoakan pada orang tua, Allah memberikan cara atau cara teksnya. Seperti dalam surat Al-Isra Bani Israel, Allah berfirman, ada teks doa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah olehmu, ya Allah, rabbirhamhuma, ya Allah, kasih sayang, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, seperti halnya kedua orang tuaku telah mengurus kami ketika aku masih kecil, ketika kami masih kecil. Ini pun saking pentingnya kita mendoakan kepada kedua orang tua, sampai teks doanya diajarkan oleh Allah. Walaupun tidak mesti harus teks itu, yang penting kita mendoakan orang tua. Menurut saya, setiap saat, karena ayat ini adalah tidak ditentukan kapan, waktu apa dan bagaimana kita berdoa, tidak ditentukan. Berarti kapan saja, di mana saja, waktu bagaimana saja, kita harus selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua. Salah satu contoh, apabila kita akan makan, kita tentu pertama-tama kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita berdoa sebelum makan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang tua kami seperti kedua orang tua kami telah mendidik kami, telah mengurus kami ketika kami masih kecil. Dengan membaca doa ini, kita di dunia mendapat kenikmatan makan,
tentu nikmat karena makannya lezat dan sebagainya. Orang tua kita pun akan mendapatkan kenikmatan doa dari anaknya. Doa tadi insya Allah akan sampai pada orang tua. Itu hadis sahih menyatakan waladun sholihun yad'ulah. Amal jariah itu diantaranya anak yang soleh yang mendoakan pada kedua orang tua yang meninggal. Sebetulnya tidak usah meninggal, belum meninggal juga sudah manfaat doa itu di dunia, apalagi di dunia lah bisa. Meninggal aja manfaat sampai kepada orang tua. So itu kita mendapatkan kenikmatan karena kita makan. Tadi contoh, kedua orang tua akan mendapatkan kenikmatan karena kita mendoakan. Itu minimalnya tentu. Ya maksimalnya kalau masih hidup tidak hanya mendoakan saja, tentu mencukupi apa kebutuhan kedua orang tua, hingga beliau berdua termasuk mertua tentu tidak disibukkan oleh kebutuhan-kebutuhan, padahal di belakang dia ada anak-anaknya yang harus sebetulnya mengurus kedua orang tua itu. Barangkali ini judul dari kami, bagaimana kita pentingnya birrul walidain, dan insya Allah kalau kita ingin dihargai oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita, hargailah orang tua kita. Itu hadis, ada dalam satu hadis mengatakan birru aba'akum tubirrukum abna'ukum. Kalian harus selalu baik kepada orang-orang tua kalian, pada ibu bapak kalian. Insya Allah anak kalian pun akan baik pada kalian. Daripada anak kita agak melawan pada kita, mungkin kita dulu melawan juga orang tua. Kalau istilah umum hukum karma lah, kalau istilah agama hukum Allah barangkali. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan judul birrul walidain ini bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.